happened to you? The implications are life-changing for you. World. Hey man, you alright? You need to like... Film ini dimulai dengan seorang pria yang tengah terengah-engah dan keadaannya ditanyakan oleh seorang pria lain. Ternyata semua itu hanyalah sebuah adegan akting. Pria yang terengah-engah dengan wajah aneh penuh kutil gelambir glukoma dan sebagainya ini bernama Edward. Saat ini Edward tengah mengikuti proses syuting iklan layanan masyarakat dengan tema "Jangan abaikan orang-orang yang memiliki keterbatasan atau cacat, beri mereka semangat hidup." Masa kecil Edward ini terlahir dengan wajah dan kulit normal. Hanya saja di masa pertumbuhannya kutil-kutil dan glukoma mulai bermunculan, sampai terlihat seperti ini. Sepanjang hidupnya Edward selalu minder dan merasa semua orang takut, kaget dan tertawa saat melihat dirinya. He was younger and kind of nervous. Be comforted, brother. All unhappiness in life comes from not accepting what is. Setelah itu, Edward pulang ke apartemennya, dan kebetulan ada penghuni baru di sebelah apartemennya tersebut, dan wanita itu bernama Ingrid. Awalnya Ingrid sempat kaget dan tertegun saat pertama kali melihat Edward. Tapi setelah itu ia pun jadi biasa-biasa saja. Edward lanjut memasuki kamarnya, saking menyedihkannya hidup Edward ini. Sampai kamarnya pun harus menampung tetesan air dari WC penghuni lantai atas. Setelah itu, Edward melanjutkan kegiatannya sehari-hari, yaitu memasak, tapi sambil menonton tutorial cara bersiul di YouTube Harry Kanten. Tentu saja, kulit bibirnya tak mengizinkannya untuk bersiul alias tidak kompatibel. Saat Edward fokus belajar bersiul, tiba-tiba ia terkejut karena ada yang mengetuk pintu, dan tak sengaja tangannya tersayat pisau. Edward tetap membukakan pintu sambil melap lukanya, dan ternyata yang datang adalah Ingrid. Oh, your hand. Melihat Edward terluka, Ingrid langsung mengambil obat-obatan dan ternyata kedatangannya ini karena tak sengaja pintu kamarnya Edward rusak saat Ingrid memasukkan barang-barangnya. Sembari mengobati lukanya itu, mereka berdua mulai berkenalan dan tentu saja Edward benar-benar merasa canggung karena seumur hidup baru pertama kali ia ngobrol sangat dekat dengan seorang wanita. What happened to you? It's none of my business. Did it not sting? A little. Brave. This is potent stuff. Setelah lukanya Edward selesai diperban, Ingrid mulai melihat-lihat dan terlihatlah foto kecilnya Edward bersama ibunya. Sayangnya ibunya tersebut telah lama meninggal dunia. Jadi Edward ini hanya hidup seorang diri. Lalu Ingrid juga melihat sebuah mesin ketik, sehingga terbukalah cerita kalau Ingrid ini adalah seorang penulis naskah drama. Tentu saja, Edward yang telah melakoni iklan layanan masyarakat mengatakan profesinya adalah seorang aktor. Dengan spontan Ingrid pun bertanya film apa yang telah dibintangi oleh Edward. Seketika Edward pun tak tahu harus menjawab apa. You learning to whistle? Eventually, we'll have to take a look at the growth over your left eye. But I must be frank that sooner or later the eye will become debilitating. Setelah itu, Edward mengunjungi dokter kulit langganannya guna pemeriksaan rutin. Berhubung 2 tahun lalu, Edward telah menjalani operasi pengangkatan kalastiatoma dan tumor-tumor kecil. Saat ini, fisiknya belum siap untuk melakukan operasi lanjutan. Setidaknya ia harus menunggu 1 tahun lagi. Tapi sayangnya pertumbuhan kutil-kutil kalastiatoma dan tumor-tumor kecil tersebut perlahan-lahan makin menutupi penglihatannya Edward, bahkan juga lubang telinganya. Not that it's news to you, but an alternative path has presented itself. A patient, like you, for an experimental drug trial. This drug seems to have the potential to be... Si dokter akhirnya memberikan sebuah solusi atau alternatif lain pada Edward,
Ia memiliki seorang teman dokter yang tengah melakukan sebuah eksperimen yang berhubungan dengan cacat kulit dan sebagainya, tapi semuanya masih dalam tahap uji coba. Jika seandainya Edward bersedia, ia akan jadi pasien pertama alias kelinci percobaan. Tapi dokter tersebut tak memaksa Edward, ia masih menyuruh Edward untuk pikir-pikir dulu. Setelah itu, Edward kembali pulang dan ia mendapati pintu apartemennya telah diperbaiki oleh Ingrid, sehingga ia pun berinisiatif memberikan mesin ketiknya sebagai rasa terima kasihnya untuk pintu tersebut. Setelah ngobrol-ngobrol dikit, tiba-tiba seorang pria datang dan ia adalah pacarnya Ingrid. Apalah dah, Edward harus menelan air ludahnya. Thank you. Happy birthday. If they need your help without a dependence on you. Hey. Di keesokan harinya Edward nonton bareng dengan Ingrid. Ia memperlihatkan iklan layanan masyarakat yang ia bintangi, walaupun wajahnya hanya terlihat beberapa detik. Lalu sembari membahas video iklan tersebut, Ingrid melihat ada komedo di hidungnya Edward. Sehingga ia pun berinisiatif untuk menolong membersihkannya. Tapi saat proses tersebut berlangsung, tiba-tiba Edward baper. Ia sange dan perlahan-lahan mulai maju untuk mencium Ingrid, sehingga membuat Ingrid menjadi serba salah. Antara mau atau merasa jijik, sehingga ia pun memilih bergegas pergi dari apartemennya Edward. I'm sorry. No, don't be sorry. I forgot I have this thing, and I'll talk to you later. See you soon. Large animals that want to eat you from the outside. Edward akhirnya memutuskan mendatangi tempat prakteknya Dr. Eugene, ya dokter kulit yang sedang melakukan eksperimen. Karena Edward telah setuju untuk jadi kelinci percobaan, akhirnya si dokter mulai melakukan presentasi di depan Edward dan para dokter pembantu lainnya. Dr. Eugene mengambil formula dari obat untuk alopecia androgenik atau obat kerontokan rambut. Tapi setelah ditambahkan beberapa ramuan tradisional seperti kunyit, jahe, bawang putih, dan sebagainya, serta dosisnya ditingkatkan, obat tersebut menunjukkan hasil yang signifikan ketika dilakukan percobaan pada kulit yang luka infeksi dan beberapa penyakit kulit lainnya. Alias kulit beregenerasi dengan sangat cepat. Jadi Dr. Eugene memprediksi eksperimen obatnya tersebut diyakini bisa mengembalikan atau bahkan menormalkan kulit-kulit atau fisik-fisik orang-orang yang cacat permanen, seperti sumbing atau kulit-kulit wajah seperti kulit wajahnya Edward. There is the potential to restore form and function to bodies containing a variety of defects, which is paramount to a patient's physical appearance. Setelah itu wajahnya Edward mulai dilakukan pemetaan X-ray, dan setelah itu obat dan ramuan yang ditemukan oleh Dr. Eugene tadi mulai dimasukkan ke dalam kulit-kulit wajahnya Edward. Setelah selesai Dr. Eugene, tak lupa mencetak sebuah duplikat wajahnya Edward. Dan pastinya duplikat tersebut hanyalah sebuah topeng, dengan tujuan melihat perbandingan progres kulitnya Edward untuk kedepannya. Setelah semua tahapan pengobatan selesai dilakukan, Edward diberikan sebuah buku catatan dan beberapa obat untuk melindungi ginjalnya. Buku tersebut berguna untuk mengetahui gejala dan efek samping apa yang dirasakan oleh Edward setelah menjalani pengobatan. Lalu sebelum pulang, tak lupa seorang perawat juga menyempatkan mengganti perbantangan Edward yang luka sebelumnya. Dr. Trotz! Dressing change! Setelah itu, Edward kembali pulang. Dan ternyata ia mendapati beberapa barang telah terletak di depan pintu kamarnya. Ada coklat, sabun, salep kulit. Dan ternyata barang-barang itu hadiah dari Ingrid. Lalu saat asik nonton, Edward memakan coklat tadi. Dan tak sengaja coklat encer tersebut muncrat dan mengenai perbantangannya. Saat Edward membuka perban tersebut ternyata lukanya udah sembuh total. Bahkan tak meninggalkan bekas sama sekali.
Beberapa hari setelah itu, Edward mendapati salah seorang penghuni apartemen tersebut bunuh diri, sehingga ia pun mengadopsi kucing pria yang mati tersebut. Setelah itu, Edward diajak makan-makan oleh Ingrid sambil menggunjingkan pria yang mati tadi. Ingrid kembali membahas masalah drama, dan ia berniat ingin menulis sebuah drama yang full hasil karyanya sendiri. Sehingga terucaplah kesepakatan di antara mereka kalau seandainya drama itu terjadi, Edward yang akan jadi salah satu pemerannya. Setelah itu, Edward kembali pulang dan ia mendapati kamarnya yang bocor makin tambah parah. Saat Edward memperhatikan area yang bocor tersebut, tiba-tiba ada benda yang jatuh dan menimpa wajahnya, sehingga membuat wajahnya Edward sedikit luka. Saat Edward membersihkan lukanya tersebut, ia mendapati kulitnya mengelupas, bahkan mengelupasnya benar-benar parah. Seminggu kemudian, Edward kembali ke tempatnya Dr. Eugene, dan ternyata luka kulitnya seminggu yang lalu tak membekas sama sekali. Dan Dr. Eugene juga berkata kalau obat tersebut berarti memberikan hasil yang positif. Edward mulai berkata kalau ia sering merasa kulit wajahnya agak sedikit aneh, sering mendenyut-denyut saat dipegang, seperti terasa terpisah dari tubuhnya. Tapi tentu saja Dr. Eugene berkata, kalau hal tersebut berarti karena efek obatnya yang sedang bereaksi. Perhaps the risk is worth the reward. Something to think about. Di sisi terakhir pertemuan dengan dokter tersebut, Dr. Eugene menyuruh Edward untuk datang 10 hari lagi untuk melihat progres selanjutnya, dan sebagai kenang-kenangan Edward diberikan topeng wajahnya. Sebagai pengingat kalau wajahnya dahulu pernah seperti itu. Setelah itu, Edward meninggalkan klinik tersebut. Saat di perjalanan, ia merasakan mual-mual, sehingga Edward pun berakhir di toilet sebuah bar. Efek samping obat Dr. Eugene makin bereaksi. Edward selalu merasakan puyeng, bahkan setelah sampai di rumah pun ia masih muntah-muntah dan puyeng-puyeng. Sehingga Edward pun mulai menangisi dan menyesali keputusannya menjadi kelinci percobaan. Lalu sampai satu ketika saat Edward ngelamun sembari menahan kepalanya yang benar-benar berat, Edward tak sadar ia mengoyak kulit wajahnya sendiri. Edward mengoyak kulit wajahnya itu sampai semuanya terkelupas. Dan ternyata, di balik kulitnya yang mengelupas tersebut, wajahnya Edward telah berevolusi menjadi mendekati kulit wajah orang normal. Bahkan semakin lama bopeng-bopeng yang ada pun perlahan-lahan menjadi mulus. Setelah mandi, Edward pun bercermin, ternyata kulitnya udah nyaris benar-benar mulus, dan hanya menyisakan bercak-bercak hitam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Edward mencoba keluar rumah sebagai orang normal. Walaupun ia masih merasa canggung, Edward juga mencoba memasuki sebuah bar. Walaupun masih mencoba beradaptasi, tapi pada akhirnya Edward berhasil merasakan berciuman dan diemut-emut oleh seorang jablay yang ada di bar tersebut. Setelah itu, Edward kembali pulang. Saat ia tidur, ia dibangunkan oleh seorang tukang bangunan, dan tukang ini datang karena ditelepon oleh Edward yang dulu sebelumnya. Saat Edward ngobrol dengan tukang tersebut, tiba-tiba Dr. Eugene mendatangi apartemen itu, dan ia langsung menanyakan keberadaan Edward yang dulu, karena ia telah lebih dari seminggu tak mendapatkan kabar darinya. Tapi mendadak Edward berkata kalau Edward yang dulu telah mati karena bunuh diri. Lalu saat ia memperkenalkan dirinya, Edward berkata kalau ia bernama Ga, dan mayatnya Edward yang dulu telah dikremasi. Jadi mayatnya nggak bisa dilacak lagi. Tentu saja Dr. Eugene percaya begitu saja, karena ia tak menyangka sama sekali obat eksperimennya bekerja secepat dan sampuh itu. Tapi di sisi lain saat Edward berkata kalau dirinya telah mati karena bunuh diri, diam-diam Ingrid menguping percakapannya dengan Dr. Eugene, sehingga Ingrid pun juga mengira kalau Edward benar-benar telah mati. Bulan dan tahun telah berganti,
Sekarang Edward terbangun di sebuah apartemen yang jauh lebih baik. Bahkan ia juga sering gonta-ganti wanita. Dan untuk pekerjaannya, Edward bekerja sebagai sales perumahan. Dan secara resmi ia telah mengganti namanya menjadi Guy Moret. Suatu hari saat Edward tengah asik berjalan dari stasiun kereta api, ia tak sengaja melihat Ingrid yang juga telah berubah penampilannya. Diam-diam Edward mengikutinya dari belakang, dan ternyata Ingrid telah resmi jadi penulis naskah drama profesional, dan sekarang ia sedang mengadakan audisi untuk pemeran utama naskah dramanya, dan dramanya itu mengangkat kisah tentang kehidupan Edward untuk mencari peran utama sebagai pemeran karakter Edward. Edward memberanikan diri memasuki gedung teater, tentu saja Ingrid tak mengenalinya sama sekali. Ingrid dan teman-temannya mengira Edward adalah salah satu peserta audisi, sehingga ia pun langsung disuruh beradu peran sembari membacakan naskah yang telah disediakan, tentu saja, karena masih syok dan tak tahu harus berbuat apa. Edward hanya membaca naskah tersebut dengan datar dan tanpa ekspresi sedikit pun, sehingga audisi tersebut berlalu begitu saja. Karena merasa karakter yang dimainkan adalah dirinya yang dulu, Edward memutuskan untuk kembali datang dengan menggunakan topengnya sendiri yang diberikan oleh Dr. Eugene. Tentu saja Ingrid benar-benar heran. Kenapa Edward harus pakai topeng? Bahkan topeng tersebut benar-benar mirip dengan Edward yang ia kenal. Lalu Edward langsung berkata, "Aku adalah Edward. Aku Edward yang asli." Excuse me? What's going on here? I'm Edward. Guy Moretz. You're Guy Moretz. I was born for this. Tapi tentu saja Ingrid mulai kesal melihat ulahnya Edward tersebut. Lalu Edward akhirnya tetap memaksa melanjutkan audisi menggunakan topeng. Dan ternyata ia benar-benar menjiwai perannya sebagai Edward yang dulu ketika menggunakan topeng tersebut, sehingga terpilihlah ia sebagai pemeran utama yang memainkan karakter Edwards. Setelah itu, Edward, Ingrid, dan tim yang lain ngumpul-ngumpul di sebuah bar. Dan di sanalah Edward benar-benar dekat dengan Ingrid, tapi tentunya ia masih menjadi Guy Moret. Saat ditanyakan, kenapa Edward saat memakai topeng itu bisa menjiwainya, Edward mengarang cerita. Kalau ia punya teman dekat yang hampir mirip kisahnya dengan karakter Edward, tapi sayangnya teman tersebut telah mati. Sehabis ngumpul-ngumpul di bar, Edward diajak mampir ke apartemennya Ingrid, dan masih di apartemen lamanya yang dulu. Di sana suasananya masih sama. Bahkan mesin ketik yang ia berikan juga masih ada. Tentunya Edward jadi makin baper. Lalu Edward iseng melihat ke dalam kamarnya Ingrid. Dan di sana terdapat banyak foto-foto orang-orang cacat yang dipajang. Ingrid berkata, kalau semua itu agar ia lebih terinspirasi menulis naskah drama. Tapi kelihatannya fetishnya Ingrid ini, yaitu melihat orang-orang cacat. Dan singkat cerita, Edward akhirnya berhasil menggoli Ingrid hari itu juga. Setelah itu, Edward mulai latihan bersama Ingrid dan teman-temannya. Saat adegan sedang berlangsung, tiba-tiba Edward terdiam. Ternyata seseorang datang dan wajahnya hampir mirip dengan wajah Edward yang dulu. Dan pria ini bernama Oswald. Ia datang karena diberitahukan mengenai audisi drama tersebut, sehingga ia berniat untuk mencobanya, tapi karena merasa karakter itu telah diisi oleh Edward, Oswald memilih untuk pergi. Tapi entah ada kejadian apa. Setelah melihat kemunculan Oswald mendadak saat Ingrid bercinta dengan Edward, ia meminta Edward menggunakan topengnya. Secara tak langsung terbukti kalau Ingrid ini punya fetish melihat wajah-wajah orang cacat ketika bercinta. Di keesokan harinya saat Edward ngopi bersama rekan-rekan kerjanya, tiba-tiba ia disapa oleh Oswald, bahkan ia ikut-ikutan nimbrung. Melihat kemunculan Oswald tersebut, Edward benar-benar tak merasa nyaman. Bahkan ia kembali teringat dengan masa lalunya, tapi Oswald ini bertolak belakang dengan Edward yang dahulu. Ia lebih aktif bahkan jauh lebih pede, sehingga ia dengan mudah untuk akrab dengan semua orang. I will hopefully meet all of you again, and I will see you, my friend, on stage cheering from the front row. Take care. Lovely meeting you. Setelah itu, Edward kembali latihan, tapi kali ini ia mulai berdebat dengan Ingrid.
Ingrid meminta Edward untuk speak up atau bicara pada penonton ketika adegan berlangsung, sedangkan Edward menolak karena ia yang mengalami sendiri kalau seorang Edward yang dulu pendiam, minder dan tertekan karena fisiknya. Lalu di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Oswald kembali muncul dan langsung menyapa orang-orang yang ada di sana. Tentu saja Edward lagi-lagi menjadi tak nyaman. Parahnya Oswald juga diminta menjadi penonton ketika mereka latihan, membuat hidupnya Edward benar-benar berantakan. Setelah latihan itu, mereka ngumpul-ngumpul di sebuah kedai kopi, karena dalam naskah drama itu diceritakan kalau seorang Edward itu pendiam dan tertekan. Dengan pedenya, Oswald memberikan saran agar ceritanya diubah menjadi mengikuti ceritanya Beauty and the Beast, jadi Edward yang tegar, bukan Edward yang dulu lagi. What's your other talent? Oh, well, I can yodel, yodeling, I can juggle. What can't you do? I mean, I can't whistle. I can teach you. You just Put your lips together and go! Setelah itu, Edward kembali latihan, tapi kali ini dicoba menggunakan riasan bukannya topeng lagi. Tapi malah bikin Jati berantakan. Semakin hari, Oswald makin dekat dengan Ingrid dan teman-temannya, dan karena telah mendapatkan saran ide cerita dari Oswald, ditambah lagi Edward tak mungkin menggunakan riasan. Ingrid akhirnya mengubah cerita. Hidup seorang Edward layaknya dongeng Beauty and the Beast, dan Oswald yang akan mengisi karakter Edward si buruk rupa. Sedangkan Edward sendiri ia akan muncul ketika wajahnya Edward si buruk rupa berubah setelah berciuman. Sebuah drama konyol yang membuat Edward makin frustasi. Semakin berjalannya waktu, Edward merasa dunianya telah diambil alih oleh Oswald. Bahkan kehidupan Edward yang dulu pun telah dihilangkan oleh Ingrid semenjak kehadiran pria itu. Parahnya Ingrid juga mengajak Oswald pindah ke apartemennya, dan ia mengisi bekas apartemen Edward. Yes, you are. Come on. Edward makin frustasi dan depresi, bahkan mulai ngomong-ngomong sendiri, sembari menggunakan topeng. Tapi bersikap layaknya Oswald yang aktif dan pede, dan gampang akrab dengan semua orang. Bahkan Edward juga menggunakan topengnya itu ke dunia pekerjaannya. Jadi secara tak langsung, Edward menyesal memiliki wajah ganteng dan lebih merindukan wajah jeleknya agar bisa menjadi Oswald yang sekarang. Puncak klimaksnya, Edward nekat merusuh pertunjukan dramanya Ingrid dan Oswald. Ia menyerang Oswald dan berteriak-teriak sambil berkata, "Kau mengambil kehidupanku. Aku adalah Edward." I'm Edward! You're not Edward! Okay. You stay on my leg! Get out! Look at that! I'm Edward! Come on! Look at Take yours off! Take yours off! Tak sengaja saat rusuh-rusuh tersebut, properti panggung jatuh dan menimpa tubuhnya Edward. Bahkan sampai 2 buah properti, yang membuat Edward harus mengalami cedera patah tulang yang cukup serius. Sehingga ia pun berakhir di apartemennya Oswald, dan Oswald yang merawat dirinya. Bahkan parahnya, Oswald sekarang juga menjalin hubungan dengan Ingrid, dan Edward harus menyaksikan kemesraan mereka setiap hari. Setelah berbulan-bulan berlalu, Edward mulai baikan dan kembali mulai berjalan sedangkan Ingrid, ia telah hamil anaknya Oswald. Saat Edward di terapi dotasi, terapis berbisik dan bertanya pada dirinya. Apakah wanita itu sudah gila? Apa yang dipikirkan oleh wanita itu? Dan pertanyaan-pertanyaan kenapa Ingrid harus mau dihamili oleh Oswald tapi Edward hanya diam dan tak merespon apapun. Sampai suatu ketika, si terapis izin pergi ke toilet. Saat ia kembali, Edward tiba-tiba langsung menikamnya dengan pisau, sehingga Edward pun berakhir di penjara. Beberapa tahun telah berlalu dan Edward telah bebas dari penjara dan udah mulai beruban. Saat ia keluar, ia langsung disambut dengan hangat oleh Oswald
dan akhirnya ia diajak makan bareng bersama Ingrid. Di akhir cerita, Oswald dan Ingrid berencana untuk pindah ke luar negeri. Karena mereka menemukan sebuah seke telanjang, seke telanjang gitu. Jadi mereka ingin mencobanya. Dan sepanjang mereka ngobrol, Oswald tak sekalipun memanggil Edward dengan panggilan Jiui, tapi selalu memanggilnya dengan nama Edward. Friend, you haven't changed a bit.